Iya, kalau mungkin. yang ini tadi gampang clear-nya, kalau tadi itu memang persoalan teknis ya, kalau saya tadi yang dimainin juga bolpen bukan karet. Nah, kalau Betul, kalau mau betul. kalau dia mainin karet, kita jadi tanda tanya apa memang kode istana mau mainin karet, kan enggak. Kalau yang itu masalah orangnya, Mas Hersu. Gitu ya. Jadi Iya. saya rasa memang banyak sekarang yang sudah speak out gitu ya, yang mereka speak up gitu, yang Tapi mereka mengatakan ya, ini harusnya diganti gitu ya, karena tapi tidak. saya mesti Hmm, ingatkan loh ya, realitasnya Pak mm-mm. Jokowi sangat serius mempersiapkan anaknya itu untuk menjadi ya, kalau pokoknya diharapannya kan tadinya tetap wakil presiden lah begitu ya dengan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo ternyata nggak mau gandeng dia lagi, ya pasti dia akan maunya jadi presiden atau ada cari presiden lain, calon presiden Cari lain presiden lain, ya, yang melamar presiden yang lain. Kita kayaknya elektabilitasnya perlu lebih. ngomongin itu tuh, Mas Hersu. Iya, nah, Gibran kembali jadi sorotan menuju 2029. Jika Prabowo tak lagi menggandengnya, kemana Gibran akan berlabuh? Apakah Jokowi sudah menyiapkan kendaraan politik baru untuk putranya? Peta kekuasaan 2029 mulai dipertanyakan. Dan yang menarik adalah beberapa dari unggahan ini kemudian di take down. Jadi ada pihak yang meminta supaya video ini dihapus begitu. Jadi sebelumnya misalnya kita ambil saja dari media mainstream begitu ya, seperti Suara Pembaruan misalnya. Dia mengunggah ini di akunnya, Mas Hersu, dan kemudian namanya sudah media banyak yang. konvensional Mbak sekarang. Yang mainstream kan media sosial sekarang. Ya, media konvensional itu menyebutnya. Iya, iya, iya. Ya, Tapi ini maksudnya biasanya media seperti ini kan yang mereka yang terdaftar di asosiasi wartawan dan kemudian ada di Dewan Pers apalah segalanya kayak gitu ya. Dan ini saya lihat seperti di Suara Pembaruan, karena saya sempat melihat sebelum di take down, ini sudah ditonton puluhan ribu begitu ya, bahkan ratusan ribu. Dan kemudian di love atau di like itu ada 2.479, yang komentar juga sudah ada 1.650 lebih gitu. Jadi cukup rame lah, karena Suara Pembaruan ini pun baru kemudian mengupload video Gibran ini satu hari saya lihat sesudah itu cukup ramai, ada di thread gitu, ada di thread, ada di Instagram apa dan sebagainya oleh media sosial. Dan dia menuliskan di situ antara lain, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali menjadi sorotan setelah video dirinya memainkan karet gelang saat berdialog dengan masyarakat di Kabupaten Biren, Aceh viral di media sosial. Dalam kunjungan pada Kamis 6 Agustus 2026, Gibran terlihat mengenakan rompi dan helm proyek. Di tengah suasana dialog bersama warga, ia tampak santai memainkan karet menggunakan kedua tangannya. Momen sederhana itu pun memancing beragam respon. Ada yang menilai gestur tersebut kurang formal dan terkesan kekanak-kanakan. Namun ada pula yang melihatnya sebagai sikap santai atau bentuk kecanggungan di tengah suasana yang ramai. Jadi seperti itu, dan ternyata tidak lama sesudahnya atau sekitar satu hari sesudahnya itu Suara Pembaruan mengumumkan bahwa mereka take down. Seperti ini pengumumannya. Kami terpaksa hapus video Gibran main karet di Aceh. Video Wakil Presiden Gibran saat memainkan karet ketika berdialog dengan warga bla bla bla, dia cantumkan itu judulnya. Dan kemudian ditulis di situ, kami terpaksa menghapus video Gibran Raka Buming Raka yang sedang memainkan karet. Penghapusan dilakukan karena terdapat persoalan izin atau pelanggaran terkait penggunaan video tersebut. oh, Sebelumnya, momen Gibran memainkan karet gelang saat kunjungan kerja pada 6 Agustus 2026 menjadi perhatian publik. Ada yang menilainya sebagai gestur santai, ada pula yang menganggapnya kurang pantas dalam agenda resmi. Namun terlepas dari perdebatan soal gesturnya, kami menghormati ketentuan penggunaan materi video dan memilih menghapusnya. Jadi Video Gibran bermain karet di Aceh viral dan menuai sorotan tajam. Namun, tak lama kemudian, video tersebut di-take down dengan alasan persoalan izin atau penggunaan materi. Mengapa video yang sudah viral itu akhirnya dihapus? Publik pun bertanya-tanya, murni persoalan hak penggunaan video atau ada kontroversi lain di baliknya? sementara yang lain itu sudah selesai dan akhirnya dia harus dibantu. Jadi ya memang banyak sekali sih. Ini mengingatkan lagi hal-hal yang canggung, yang awkward, yang memperlihatkan memang kalau secara umum kita bisa melihat ini seseorang yang belum matang ya. Nggak perlu jadi wapres loh ini, kalau seandainya anggota keluarga kita sendiri pun dengan usia yang misalnya sudah 38 tahun, 37 tahun dan masih yang seperti ini, kita pasti akan menegur ya. Mungkin ya, kalau sekarang ini berapa anak usianya? saya atau bagaimana saya akan. Gibran sekarang 30,
8 ya, seperti yang Mas Hersu. 38. Karena pada waktu dicalonkan 36 kan, sekarang sudah 2 tahun 38-an lah. Iya. Ya sebenarnya bukan anak-anak lagi ya, 36, 38 gitu ya. Tapi kalau lihat tampilannya Gibran sih dia memang masih kesannya anak-anaknya masih kuat ya, Mbak Agi. Betul. Iya, momen percaya dirinya, dan kemudian ya kita tahu memang seperti melakukan monolog kan juga akhirnya ketahuan bahwa itu bukan sesuatu yang dia tulis, itu bukan orisinil dari pikirannya. Bolehlah itu tidak dia tulis karena memang banyak yang memiliki ghostwriter Ya yang biasa, sudah presiden tuh menyediakan ya. itu ya, sangat biasa. Tapi pikirannya harus tetap dari dirinya gitu. Yang namanya pemimpin itu harus ide-ide itu muncul dari dirinya yang kemudian didiskusikan, dikolaborasi dengan pihak lain, dibuka berbagai kemungkinan apa dan sebagainya. Gibran kembali disorot soal kematangan dan kapasitas kepemimpinan. Momen-momen canggung memicu pertanyaan publik. Apakah gaya tersebut sekedar karakter pribadi atau mencerminkan kesiapan menghadapi tanggung jawab politik yang lebih besar? Perdebatan pun mengarah pada satu isu sensitif. Seberapa siap Gibran memimpin di level nasional? Begitu. Ya, wajahnya memang tidak terlihat segar gitu ya, atau ini hanya sekilas saja begitu. Jadi saat ini soal karet gelang yang dimainkan oleh Gibran pada saat dia berada di sebuah acara di Aceh gitu. Jadi ini kan peristiwanya Mas Hersu mungkin sudah sekitar sepekan lebih yang lalu ya, sekitar tanggal 6. Ini kejadiannya di Biren. Jadi saat itu Gibran melakukan kunjungan di Biren, yaitu di Aceh, yang dimana untuk melihat apakah korban dari bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun yang lalu ya, sekitar bulan September dan November itu apakah sudah tertangani atau belum begitu. Dan kemudian di situ terjadi percakapan antara warga dengan bupati setempat, dan juga di situ tentu saja ada camat dan sebagainya. Warga mengatakan mereka belum mendapatkan bantuan, perabotan apa dan sebagainya, sementara dari pihak pemerintah daerah setempat mengatakan itu sudah disalurkan. Nah, Gibran ada di tengah-tengah dalam hal ini. Bingung begitu ya, kelihatan bingung, betul tidak ini? Kok warga mengatakan demikian? Sementara dari pemerintah sudah Pak Gibran bahwa sudah disalurkan gitu. Tapi warga tetap mengatakan bahwa belum sampai ke tangan mereka. Akhirnya pemerintah daerah setempat mengatakan ya mungkin ada yang belum sampai, tapi sebagian itu sudah sampai. Kurang lebih seperti itu. Dan dalam keadaan bingung itu, sambil mendengarkan curhatan dari warga, Gibran kemudian tertangkap kamera gitu, ada sebuah rekaman yang saya rasa ini mungkin dari warga ya, karena ini menghadap ke arah Gibran. Jadi isinya adalah pada saat Gibran ini memainkan karet tersebut di tangannya gitu, Mas Hersu. Nah, ini yang kemudian menjadi viral sekali, bagaimana seorang wakil presiden Republik Indonesia dari penduduk berjumlah 280 juta sekian gitu memiliki seorang wakil presiden yang terpilih dan kemudian kualitasnya seperti ini, memainkan karet gelang seperti anak kecil gitu. Banyak sekali komentar seperti itu, seperti orang yang kalau di bawah tekanan dia harus membutuhkan sesuatu. Ini masalah kecil, bukan masalah besar, bukan masalah perang, ini bukan masalah yang konflik yang sangat-sangat keras atau melibatkan sesuatu. Orangnya yang terlibat dalam konflik itu juga tidak ada kemarahan, warga juga menyampaikan seadanya, bukan memaki-maki atau apa, sehingga tidak terlihat perlu emosional atau sebuah tekanan yang sangat-sangat besar di situ. Momen Gibran memainkan karet gelang saat berdialog dengan warga di Aceh mendadak viral. Gestur sederhana berubah menjadi sorotan besar. Apakah sekedar kebiasaan, bentuk kecanggungan, atau justru memicu pertanyaan publik soal sikap dan kesiapan seorang wakil presiden? Kemudian ada video gitu, dari kita ambil aja salah satunya ini dari praktisi komunikasi gitu yang sering membuat kelas-kelas atau kursus dan juga tentang etika bisnis gitu, Wahyu Wiwoho. Coba kita dengar apa komentarnya. Lagi rame video Mas Wapres Gibran mainin karet saat kunjungan kerja ke Aceh. Kita bahas dari perspektif komunikasi dan bahasa tubuh ya. Jadi itu namanya fidgeting atau gerakan kecil dan repetitif yang biasanya dilakukan secara tidak sadar saat menghadapi emosi tertentu seperti cemas, grogi, atau gelisah.
Tetapi ada juga yang melakukannya untuk meningkatkan konsentrasi atau kemampuan kognitif. Contohnya yang sering dilakukan di kelas tuh misalnya, kalau lagi ujian muter-muterin pulpen, aduh saya nggak bisa tuh. Atau kalau saya tuh sukanya nggak sadar goyang-goyangin kaki kalau lagi serius ngerjain sesuatu, biasanya di depan laptop. Nah, kalau Mas Wapres Gibran main karet itu kira-kira alasannya apa ya? Saya kira terakhirnya jadi pesawat kayak gini. Ya. Gitu Mas Irsu, ternyata memang ya seperti itu begitu. Itu kan ini biasanya yang bisa membaca gestur seperti itu adalah pakar komunikasi apa dan sebagainya. Kenapa dia melakukan itu gitu ya? Pantas atau tidak gitu seorang. Karet gelang Gibran jadi sorotan setelah dijelaskan dari perspektif komunikasi sebagai fidgeting. Gerakan kecil berulang yang bisa muncul karena gugup, cemas, atau sekedar membantu konsentrasi. Lantas, apa sebenarnya makna gestur itu? Publik pun kembali mempertanyakan sikap dan pembawaan Gibran di ruang publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.